Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Di sini saya mau eh, dokumentasi ya, bisa dibilang dokumentasi ini, karena saya menemukan satu kasus yang masih tanda tanya ya. Masih tanda tanya tuh artinya saya belum bisa memastikan hasil dari cara seperti ini. Ini masih menyangkut tentang memperbanyak bibit pohon anggur, salah satunya yaitu dengan cara cangkok. Hanya saja saya melakukan ini dengan cangkok dan dengan batang, tidak menggunakan batang khusus untuk akar ya. Untuk perakaran maksudnya biasanya itu untuk perakaran sendiri saya menggunakan jenis Isabel, Red Master, Kordek 1613, Kober 5BB, atau juga jenis yang lain yang diperuntukkan khusus untuk perakaran bagian bawah. Namun kali ini saya melakukan penanaman atau perpindahan bibit pohon anggur ini varian Gosvi. Di video saya sebelumnya juga saya pernah membuat videonya ya, mencangkok pohon Gosvi karena saya melakukan pruning, foundation pruning, dan karena dibuang sayang akarnya atau batangnya itu sudah agak tua, jadi saya cangkok saja untuk memperbanyak. Selain itu juga saya ingin mengetahui dengan cara seperti ini itu nanti hasilnya bagaimana. Dan ini adalah hasil cangkok varian Gosvi ya. Saya ulang lagi, ini waktu itu saya tanam sekitar 1 bulan yang lalu ya. Saya pindah tanam, maksudnya turun cangkok atau panen cangkok sekitar 1 bulan atau sekitar 1,5 bulan yang lalu. Dan saya pindah ke platter bag ukuran berapa nih ya, 20 mungkin, ukuran sekitar 20 atau 25 ya. Setelah beberapa minggu ternyata dia terubus. Memang sebelumnya tuh ada beberapa cabang di sini. Saya pangkas ya, saya habiskan ini, saya sisakan satu saja ke arah sana. Ini saya pangkas, dan bawahnya juga ini ada terubus beberapa mata bat yang terubus, keluar tunas, dan saya petik sih, saya pangkas atau saya hilangkan. Alasannya kenapa? Karena di sini ternyata di ujungnya itu dia membawa bunga seperti ini. Gimana nih ya, ini dia membawa bunga seperti ini, calon bunga. Jadi saya fokuskan dulu. Ini dia membawa bunga 1, 2, dan juga di sini ada satu lagi kecil, tapi mungkin ini enggak jadi kali ya. Nah, ini sangat kecil ini ya. Dan saya hanya ingin fokus ke dua ini. Kenapa kok ingin fokus ke dua ini ya? Karena maklum cabangnya juga cuman satu batang, daunnya juga terbatas seperti ini ya. Hanya di ujung dari tunas yang terubus ini. Mungkin juga nanti akan saya buang ini yang satu. Hanya saja saya membutuhkan daunnya untuk proses fotosintesis. Jadi saya akan membuang bunga kecil yang ini, dan juga ujungnya akan saya pangkas seperti ini. Bismillah. Ujung dari tunas dan juga bunganya saya buang yang satu ya. Dan ini ya, karena ada dua mata tunas yang terubus, dan yang satu membawa bunga yang cukup besar. Ada 2 klaster ini, 1 dan juga 2. Dan saya ingin mencoba untuk memelihara bunga ini, apakah berhasil hingga besar dengan cara cangkok seperti ini. Karena batangnya saya rasa sudah lumayan sih ini, karena ya juga dibuang sayang. Ini hanya saja waktu itu saya pindah ke polybag ya, dan kali ini saya mau pindah ke media tanam yang agak besar, yaitu di pot seperti ini. Ini pot ukuran 40 kalau tidak salah, bentuknya kotak. Saya akan coba pindah tanam ke sini ya. Nanti saya akan update lagi bagaimana perkembangan dari
pohon anggur gosvi yang saya tanam dengan cara on root, yaitu dari perakaran dari batang itu sendiri. Ini jenis gosvi tanpa sambungan dan juga hasil dari cangkok. Saya akan pindah dulu ke potnya. Oke, sudah selesai. Setelah melakukan pindah tanam ke pot yang agak lebih besar ya, kemudian saya berikan topping kohe yang sudah terfermentasi dengan media tanam ya seperti biasalah, standar, sekam bakar, sekam mentah, dan juga sedikit dari tanah merah yang ada di tempat saya ya, saya gunakan itu. Kemudian saya siram hingga jenuh sampai tumpai-tumpai seperti ini, kemudian airnya tidak tiris, dan kita letakkan di tempat yang bisa terkena sinar matahari tapi tidak full ya, tidak full maksudnya dari pagi hingga sore itu tidak. Saya hanya meletakkan di tempat dek sebelah sini. Ini juga ada sama, ini malah setek ya. Ini jenis gosvi juga. Saya mau eksperimen apakah dari sistem stek begini bisa dibuahkan, apakah buahnya itu memang bagus atau berbeda dari jika kita menggunakan batang bawah. Saya akan meletakkannya di sebelah sini karena di sini hanya di siang hari atau di sore hari sekitar jam 2-an hingga jam 3 di tempat ini terkena sinar matahari, jadi tidak full mataharinya. Saya akan pindahkan terlebih dahulu. Oke, selesai. Saya letakkan di sini ya. Sekitar siang hari terkena sinar matahari, tapi kalau pagi tidak karena terbatas tempatnya di sini di bawah kanopi, tapi masih terdapat celah-celah di sana hingga sinar matahari bisa masuk. Di depan sana juga sinar matahari bisa masuk ketika siang hari ya. Dan hasilnya seperti ini. Saya akan update lagi ke depannya apakah dengan teknik seperti ini bisa untuk dibuahkan hanya saja untuk skala hobi ya, maksudnya skala hobi itu ya, bukan skala produksi tentunya. Dan ini juga sebelahnya ini tadi yang saya tunjukkan, ini adalah hasil dari stek. Ini saya tancapkan di sini karena ada batang yang sudah lumayan tua ya. Kemudian saya tancapkan dan ternyata dia mau terubus. Ini juga sebenarnya bawa bunga, ini hanya bunganya kecil. Dan ini hasil dari sambung saya yang kemarin di video lalu ya, masih bertahan dan tidak layu, alhamdulillah. Di sini juga hasil dari sambungannya antara Kordek 1613 dengan Tamaki, sambungannya tidak layu. Di sini apa namanya, sulurnya mulai bertumbuh, bertanda bahwa ada masuknya nutrisi dari bawah, namun masih belum bisa dipastikan entah nutrisi dari batang utamanya atau nutrisi dari batang yang saya sambung kemarin, karena masih butuh waktu lagi untuk memangkas atau memutus cabang utamanya ini ya. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya. Saya akan terus update perkembangan dari eksperimen iseng saja ya. Eksperimen dari cara memperbanyak bibit anggur, yaitu dengan cara stek, tancapkan on root atau cangkok, tancapkan on root juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.